Jadi di Gunung Ciremai itu gua tersesat. Terus bertemu beberapa makhluk gaib. Dan sampai akhirnya tim gue dievakuasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Tangerang Selatan, Pamulang Square. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Fatih. Iya, semalam Bang Mange. Apa kabar nih Bang? Baik, alhamdulillah. Nah, kesibukannya lagi apa nih? Kesibukannya cuma kuliah aja sih sekarang. Oh masih kuliah. Segmen kali ini Bang Fatih pengen menceritakan pendakian di gunung mana nih Bang? Gue mau cerita di Gunung Ciremai. Disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Fatih ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gue cerita dari awal mungkin Bang ya. Iya. Waktu itu sebenarnya sebelum pendakian Ciremai emang kita ngerencanain sekitar 2 bulan yang lalu. Niatnya emang atap tertinggi Jawa Barat nih, cukup menantang kan. Kita maksudnya kalau liburan, kalau gue bersama teman-teman gitu, pengennya tuh emang hal-hal yang memacu adrenalin. Beberapa adalah mau cowok-cowok tahu kan kayak gitu ya. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Ciremai. Yang mengusulkan itu ke Ciremai itu ada Rezi, Sandi, Ilham sama Wacit. Akhirnya kita ke Ciremai lah. Awal mula perjalanan itu kita ngumpul waktu itu malam di salah satu pondok Ustadz namanya Ilham Falasyatna. Kita ngumpul dan waktu itu emang kondisinya hujan. Jadi kita ngumpul malam sekitar udah jam 10 karena beberapa ada kendala kan ngumpul dan lain sebagainya. Biasalah orang Indonesia ngaret kan. Jadi kita berangkat itu juga sambil hujan-hujanan. Jadi memang Ciremai ini effort banget nih. Mungkin dari awal udah hujan tuh. Kita berangkat dari Jakarta sampai ke base camp itu kira-kira pagi. Naik Ciremai itu via Apui. Oke. Via Apui. Kita nyampe itu pagi hari. Di pagi hari ini kita udah disambut waktu di base camp Ciremai via Apui. Kita jalan, kita disambut sama pelangi nih. Jadi kita nyangkanya kan, wah pendakian bakal wah nih dan bakal berjalan mulus. Ternyata tidak. Kita mulai pendakian sekitar jam 8 apa jam 9 pagi gitu kita mulai kan, karena baru nyampe, supir juga belum istirahat. Kita di situ kan kalau Ciremai itu kita bersih maksi dan lain sebagainya, kita juga dapat makan pagi. Jadi sebelum pendakian kita makan. Dapat tiket ya. Kita makan pagi terus. Yang mau mandi, supir tidur dulu, habis itu baru kita mulai pendakian. Dari pendakian mulai sekitar jam 9, jam 10-an lah kita mulai briefing, berdoa dan sebagainya, dan disebutin hal-hal yang memang nggak boleh ada di Ciremai. Seperti kayak trekking malam. Trekking malam itu persentase hidup dan matinya itu 80-20. Jadi 80% itu tidak selamat dan 20% itu selamat. Karena memang ya itulah Ciremai. Kedua, dengan beberapa barang yang nggak boleh dibawa di Ciremai. Namun ada salah satu anggota membawa barang yang tidak seharusnya dibawa. Mungkin salah satu sebabnya tersasar juga itu. Tapi nanti kita nanti cerita. Barang itu barang apa sih itu, nanti kita cerita. Kita mulai pendakian dari pos 1, jalan, merasakan, kan pertama kali juga ke Ciremai kan ya. Jadi kayak, wah gimana nih Ciremai? Oh, apakah seperti gunung-gunung lainnya kita niti jalur, jalan dan lain sebagainya. Pos 1 masih berjalan seperti biasa kayak pendakian-pendakian sebelumnya. Pos 2 lumayan panjang, pos 1, pos 2 lumayan panjang juga, dan pendakian juga
masih aman, lancar, tidak ada tanda-tanda atau apapun itu. Pos 3 lumayan juga masih ya seperti naik gunung-gunung biasanya. Dari pos 4 nih kita udah mulai hujan. Dan di situ posisi udah mulai agak sore. Jadi kita hujan langsung siap-siap tuh semua ngeluarin, karena kita nggak nyangka itu hujan juga sih. Karena pagi itu cerah terus disambut pelangi. Di sekitar pos 4 atau pos 5 kita hujan. Kita semua buka jas hujan. Habis itu kan langit udah mulai agak gelap juga tuh sore tuh. Kita lanjut ke pos 5. Nah, pos 5 itu kita nyampe ngecamp itu maghrib dan posisi udah hujan lumayan deras. Di situ kita buka tenda, persiapan dan lain semuanya untuk ngecamp dan besoknya untuk summit. Dan sampai situ juga masih kondisi semua aman, masih terkendali lah, belum ada tanda-tanda atau apapun. Walaupun kondisi waktu itu masih hujan ya, jadi emang kita pertama buka tenda buru-buru dan lain sebagainya, persiapan, dan teman-teman juga udah pada lapar kan. Cuman kita masak seadanya dan lain sebagainya. Kondisi hujan kita benerin flash kita benerin lagi biar semua aman, nyaman. Walaupun emang berantakan banget posisi carrier tuh, ya gimana hujan kan, semua udah basah, asal tumpuk-tumpuk yang masuk. Terus kita ngobrol biasa lah di gunung, cerita-cerita, lu gimana tadi pendakian, apalagi orang-orang yang baru kenal kan, kayak si A sama si B, siapa baru kenal, canda-canda, ketawa, ngopi, dan lain sebagainya. Habis itu, karena kita buat konten juga bersama Garis Negeri, wawancara, dan lain sebagainya, ngerokok-ngerokok. Kalau secara horornya waktu di ngecamp itu, ada sih teman gua. Cuman ini sih kayak dia ngira itu kan ya Ciremai ya, suara gitu apa kok gitu. Nah kan ternyata dari jauh tuh emang suara gitu kan. Ternyata pas dideketin babi. Babi, ternyata babi. Jadi kayak dia udah kaget, ternyata babi. Iya, udah parah gitu kan. Abis itu posisi kan kalau jadi keluar, gua kan sempet buang air kecil ya di situ ya. Ketika gua buang air kecil keluar tenda, itu tuh emang udah gelap banget. Terus yang ngecamp tuh di situ sekitar ada cuman 4 sampai 5 kelompok, jadi memang gak rame. Kalau jalur-jalur lainnya saya belum tahu, karena nggak tahu lah kita. Jadi pas keluar tenda udah rame, gelap, terus hujan. Jadi ya situasinya orang gimana di gunung kan, dan pertama kali juga kan. Oke. Singkat cerita, pas besok kita kan setelah tadi ngopi-ngopi dan lain sebagainya, singkat cerita kita tidur semua. Walaupun emang ada beberapa orang yang nggak kebagian tenda. Contohnya, bukan nggak kebagian sih, maksudnya tidur di luar tenda. Karena posisi tadi carrier kan, carrier berantakan, basah, dan lain sebagainya. Orang yang tidur di luar tenda itu, saya sendiri, ada teman saya namanya cewek itu Cici, satu lagi Ilham. Nah, Ilham ini yang tadi, yang ada suara, ternyata babi. Nah, itu si Ilham. Kita tidur, habis itu lanjut besoknya itu langsung summit sekitar jam 3, jam 2-an kita summit. Dan kita kan ternyata jalur summit Attack Ciremai itu cukup panjang. Dan kita sempat beberapa kali itu diprank oleh jalur. Itu yang bikin kayak, ini pendakian bener sih kayak gimana gitu kan. Jadi kita jalan nih, summit kan. Saya kira kayak gunung gede. Sahabatnya tuh, nyampe gitu kan. Ternyata tidak, Gunung Ciremai tidak semudah itu. Kita jalan, udah batu, wah itu puncak. Nyampe dong, pas jalan-jalan nyampe puncak, nyampe batu itu, ternyata tidak. Ini lagi, lebih panjang lagi ternyata. Jadi view-nya tuh kayak gini, ini batu, sini puncak nih. Pas udah kita sampai sini, ternyata tidak, lebih panjang lagi dia ke atas. Akhirnya, ya udah. Sampai lagi, terusin lagi, sampai akhirnya kayak beberapa tuh udah mulai, kan kita ber-13 orang kan mendaki, beberapa udah mulai kayak, kita stop kali ya. Maksudnya kayak, udah mulai suara simpang siur, semua udah pada kayak kedinginan, dan lain sebagainya, kan. Udah mulai ada yang pucat juga, ada yang nahan BAB, satu orang, dan bahkan, satu orang ini nggak ikut ke puncak dia. Jadi ketika 12 orang di ke puncak, satu orang ini nggak, ditinggal di jalan. Itu nggak sengaja juga, kesalahan kita juga kan. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Akhirnya kita nyampe di puncak, foto-foto dan lain sebagainya, dan itu pendakian masih waras.
Nah, disinilah dimulai cerita tersesatnya. Jadi ketika kita nyampe di puncak, kan jadi tadi ada satu orang yang nggak ke puncak tuh, yang dia nahan BAB. Ada namanya wanita, dia itu namanya Sita Arjun. Dia tuh, saya juga nggak tahu, saya kira kan ke summit itu kelompok udah mulai dibagi dua ya. Ada yang langsung menuju ke atas, terus ada yang masih agak ngopi nih. Yang kuat-kuat tuh udah menuju ke atas, termasuk saya kan, saya menuju ke atas. Saya kira si Wacit, saya juga punya temen si Wacit kan. Saya kira si Wacit, Rezi dan lain sebagainya masih pada ngopi kan. Saya kira dia bakal nungguin si ini, nemenin si Sita nih. Akhirnya saya berangkat duluan, terus si Wacit sama si Rezi, saya nyampe puncak nih. Saya udah nyampe puncak. Si Wacit sama si Rezi juga nyampe puncak. Dan ternyata cewek ini nggak dibawa. Saya kira ikut atau di situ kan. Ternyata ceweknya tuh miskomunikasi. Ternyata cewek itu sendiri nungguin di jalur summit attack tadi. Jadi ketika sudah 12 orang di puncak, dia sendiri gara-gara udah nggak tahan mau BAB, terus nggak bisa gerak gitu lah. Akhirnya ya udah dia diam begini, nungguin, kasihan gitu kan. Untung alhamdulillahnya dia itu nggak terjadi apa-apa sama dia ketika dia nungguin sendiri, nggak disesatin atau apa. Nah, gara-gara ini akhirnya yang satu orang ini bukan kita nyalahin dia juga, maksudnya saya inisiatif lah. Akhirnya ada cepat-cepat foto di puncak itu, cepat-cepat foto dan lain sebagainya. Kelompok dibagi jadi dua. Jadi yang langsung turun ke bawah untuk nemuin beliau tadi, yang si Sita ini, untuk nemenin langsung kayak udah selesai foto-foto. Akhirnya pendakian dibagi jadi bukan pendakian, maksudnya turun dibagi jadi dua. Ada sekitar 6 dan 6. Jadi yang duluan itu ada Ilham, Wacit, Cici, habis itu siapa lah? Amaman, terus Rezi. Nah, saya kan kalau mau ngobrol belakang tuh yang 6 orang selanjutnya. Saya, Sandi, terus Rehan, Bayu, Adha, sama Adel. Itu yang masih maksudnya turun itu belakangan berenam. Kita turun dah tuh. Yang setelah yang 6 orang itu udah duluan, kita masih foto-foto, habis itu kita turun. Nah, mungkin salah satu penyebab tersesatnya di sini nih. Saya sendiri, saya ke Goa Walet kan. Gunung Ciremai ada Goa Walet kan, Bang, tahu kan, Bang? Saya ke Goa Walet. Saya emang bukan kayak orangnya bukan sembrono terus menantang diri dan lain sebagainya, enggak. Saya cuma masuk, tapi dibilang nggak sopan juga saya nggak tahu ya. Maksudnya saya tuh masuk ya udah biasa aja, terus juga nggak terlalu kayak kan mau ngambil air ya, bukan kayak sungkem mau ngambil minum apa. Saya kan gitu nggak tahu kan. Saya ambil minum, saya recording dulu. Saya recording, habis itu saya untuk konten kan. Setelah recording, saya ambil minum pakai 2 botol. Cuman emang saya kayak ngeliatin goanya gitu kan. Goanya kayak, oh ini loh goa di Gunung Ciremai. Maksudnya kayak luas, terus air matanya dari mana sih? Oh dari tetesan, dari jatuh, air terjun. Goanya tuh emang secara aura gitu ya. Maksudnya, oh ini kayak tempat yang lumayan angker. Makanya kenapa beberapa nggak boleh ngecamp di situ kan. Tidak disarankan atau bahkan dilarang. Saya ngambil air, dan udah selesai ngambil air, saya turun nih bersama 6 orang. Nah dari sini semua tuh pikiran dan lain sebagainya tuh udah mulai kacau. Karena kita sebelum summit itu kita nggak makan. Kita nggak makan, terus buru-buru turun juga mungkin ya. Dan salah satu penyebabnya tadi yang Goa Walet tadi. Mungkin karena saya teman kan, saya nggak tahu juga kan. Saya nggak sembrono. Saya juga mungkin nggak terlalu sopan juga kali ya, tapi kan saya ya begitu maksudnya apa adanya, cuman nggak terlalu ngeremehin. Turun sampai di persimpangan Apui. Jadi ada persimpangan Apui Palutungan dan persimpangan Apui. Ini jalur yang berbeda. Untuk turun dari summit tadi, yang sebelah kanan itu ke tenda kita, yang sebelah kiri itu jalur lain. Nah, dari sinilah kita tersesat ke persimpangan Apui tadi. Kita turun ke sebelah kiri. Kita turun itu ke sebelah kiri. Padahal itu teman kita tuh ada yang moto ada. Terus teman saya si Sandi nanya juga ke saya kan, yang kayak 6 orang tadi itu yang tersesat, si Sandi, Adha, Adel, Bayu, Rehan, sama saya sendiri. Saya nanya, kita lewat mana nih? Terus si Sandi ngomong, kayaknya lewat kiri Dati. Soalnya subuh gue ingetnya lewat kiri, dia ngomong begitu kan. Padahal saya dibaca juga tuh, persimpangan Apui via Palutungan.
ini base camp Apuy kanan. Cuman nggak tahu ya, otak nggak ngerespon kayak lu harus ke kanan, nggak ada kata hati harus ke kanan. Jadi saya ke kiri dah, ke kiri. Emang turun tuh beberapa masih lancar, maksudnya belum kayak curiga gitu kan. Oh kita tersesat, enggak. Cuman di situ tuh baru mulai terjadi hal-hal aneh. Kayak abang pernah nggak di gunung itu ketemu burung yang nunjukin jalan? Jalak hitam. Ya, kayak gitu. Itu kita duduk istirahat itu 2 kali kan turun itu. Maksudnya pas di salah jalan. Turun sekitar udah 20 menit, 30 menit kita break. Itu ada burung nyamperin, Bang. Oke. Burung datang, tek, nemplok, ngelengok kanan, ngelengok kiri, depan saya lagi duduk kan. Habis itu dia pergi lagi. Nah, perginya tuh ke jalur yang sebelah kanan. Tapi saya belum ngeh. Oh, saya ini kesasar, mungkin ditunjukin burung ini. Kita jalan lagi, fair, ya kan? Turun, berhenti lagi. Burung itu datang lagi, Bang. Fair. Habis itu dicelingak-celinguk gitu tadi, dia pergi. Baru setelah kita istirahat ini, kita turun ke bawah, saya udah mulai merasa aneh nih. Kok kayak jalannya bukan yang seperti kita lewatin. Larilah saya ke bawah duluan dari yang paling belakang tadi. Kan saya kalau pendakian itu biasanya emang karena leadernya, terus saya jadi yang paling belakang. Jadi nggak boleh ada orang setelah saya yang lewat. Sweeper ya, penyapu bersih belakang. Iya, penyapu bersih, sweeper gitu lah. Mungkin kalau orang-orang taunya kan sweeper. Jadi nggak boleh ada orang lewat. Nah, dari situ saya kayak, ya udah, mau mastiin nih, bener nggak nih jalan? Saya lari lah ke bawah. Tiba-tiba lari ke bawah sekitar 5 menit, 7 menit. Itu baru tuh ada pohon satu, ada tulisan pos 7 Apuy via Apuy Palutungan. Dari situlah saya, wah kita tersesat nih. Kita tersesat semua kan. Saya juga, kalau saya udah down di situ tuh pas tersesat, wah udah belum makan, ya kan? Belum makan, badan udah lemes banget, udah bener-bener kayak, wah udah pikiran udah kacau. Tapi saya nguatin diri lagi tuh. Ini kalau di atas pada tahu tersesat gimana ya? Terus udah semuanya udah pucat semua, terus udah mau hujan juga kan. Jadi saya lari ke atas, saya bilang, woi kita tersesat. Kita tersesat. Semua itu kaget, Bang. Langsung duduk semuanya. Terus ada teman saya tuh duduk, udah langsung duduk kan gini, udah nggak ada semangat, nggak ada ini, udah terus lemes banget. Akhirnya saya samperin kan, udah santai. Maksudnya waktu itu dia belum nangis nih, masih agak ya istirahat dulu lah, karena tahu tersesat kan. Semua harus pikiran dan lain sebagainya itu harus jernih dulu ketika tersesat tuh. Tapi emang dibilang udah bukan teas sih namanya, putus asa. Sorry bahasa saya putus asa semua. Saya ngeliat wajah-wajah itu, wah kita tersesat nih, nggak si Sandi, lihat si Bayu itu kan pemula 3000 dia. Pemula 3000. Jadi baru naik gunung, terus gunung Ciremai, tapi malah tersesat. Jadi saya kepikiran juga dia kan, gimana nih mental dia, psikolog dia. Nggak si Rehan masih kuat, si Sandi juga masih kuat. Nah cewek-ceweknya nih, yang memang fisik cewek dan fisik cowok kan berbeda ya. Si Adel sama Adha. Si Adha tuh udah pucat juga, Adel udah pucat juga. Yang saya takutin tuh sebenarnya ketika karena kita belum makan, kita hipotermia. Ngegotongnya kan susah kan orang, kita nggak ada tandu dan lain sebagainya. Akhirnya guys, kita ngambil keputusan istirahat dulu, duduk dulu, sekitar 5 menitan. Habis itu kita naik lagi, kita naik. Nah sempat berhenti tuh. Disinilah udah ada, jadi gue punya temen nih namanya Adel yang tadi tersesat juga. Dia tuh udah kayak sampai ngomong begini, Bang, udah posisinya udah duduk, udah begini, udah tinggalin gue aja, kayaknya ya udah nggak apa-apa, lu duluan aja. Itu kan orang udah nggak, gimana ya, kalau yang gue lihat kayak, wah nih bocah udah gak ada semangat hidup nih. Dari situ hati gue gini sendiri ke hati gue ya, ke gunung Ciremainya gue ngomong gini, kalau emang pendakian ini kita semua gak selamat dan perlu ada korban, kayaknya gue aja deh yang jadi korban, karena gue leadernya kan.
gue leadernya, bisa nggak ngambil gue aja tapi yang lain selamat. Gue kayak gitu tuh dalam hati, tapi harus tenangin otak juga. Ya udah, kasih waktu si ini, yang si tadi tuh yang udah ngomong, kayaknya gue tinggalin gue aja dan lain sebagainya. Dan dia juga ternyata dia sempat berdoa begini, Bang, kalau gue emang ditakdirkan mati di sini, dia punya satu doa, gue lupa doanya apa, tapi doanya itu untuk ibunya. Nah, gue lupa nih doanya tuh apa. Dia sempat ngomong ke gue juga berdoa waktu itu, waktu di Gunung Ciremai, sebelum kalau emang gue mati situ, gue pokoknya mau, kalau nggak salah pokoknya ibunya bahagia gitulah. Gue nggak tahu spesifiknya doa dia apa, yang gue dengar pokoknya gue mau ibu gue bahagia. Nah, setelah ngeliat dia tadi kayak gitu kan, itu udah dia ngomong gitu. Sebelum itu dia nangis, gue udah nggak kuat, gue capek, dia bilang. Udah, wah nangis lah, gimana sih cewek nangis kan, emosional lah. Tinggalin gue aja, nggak apa-apa, gue udah nggak kuat, gue malu jadi beban kalian, sambil nangis-nangis dan sebagainya. Wah, gue tuh, aduh, gue harus gimana ini nyemangatin dia. Gue diem, gue liatin dia. Namanya gue cowok kan, gue juga belum pernah pacaran kan ya, gue belum pernah pacaran. Gue ngeliat cewek yang nangis tuh, gue bingung. Di gunung lagi kondisi kita semua lapar, capek, belum makan, air kekurangan. Jadi bawa 2 botol air yang ngambil di gua walet tuh, itu tinggal 1 dan mau habis. Itu tuh keadaan kacau banget. Gue juga kayak, emang bener kali gue mati di sini ya. Tapi lagi-lagi motivasi itu datang sih ketika gue di gunung dan mau hampir meninggal tuh, mau mati. Gue punya motivasi, gue nggak mau mati di sini. Gue belum nikah, gue mau ngerasain banyak hal. Gue mau keliling Indonesia, gue mau keliling dunia, gue mau dan lain sebagainya lah. Itu untuk diri gue sendiri, karena sebelum kita nguatin mental orang, mental kita juga harus kuat. Setelah gue udah oke, gue ngeliat dia juga udah, oh nangis udah berhenti dan lain sebagainya. Gue ngeliat kalau yang lain tuh udah lumayan aman. Cuman ada yang cewek tuh udah agak pucet juga. Cuman alhamdulillah dia cuman, ya orang capek lah begini, duduk begini, udah mager ngomong dan lain sebagainya gitu kan, udah gini-gini. Yang lain juga Bayu dan sebagainya. Ayo kita naik pelan-pelan. Naik, akhirnya kita teringat nih. Kita keinget, oh ya kita belum sholat zuhur. Kita belum sholat zuhur sama teman-teman nih. Gua sama si Sandi berinisiatif nih, kayak kita perlu sholat. Kita perlu sholat nih. Akhirnya udah tayamum, udah mau sholat, ada yang manggil, Bang. Yang manggil itu temen gua, alhamdulillah, dari jalur sebelah. Nah, di sini juga mereka diganggu ketika manggil gua, kan gua dipanggil ya. Yang manggil itu Wacit sama Ilham. Kan dia manggil kan, manggilan pertama nih gue denger banget, udah mau gini, udah mau sholat Allah, buat tiba-tiba gue dipanggil, Fatih, kencang banget tuh. Gua kedengeran kan, ada yang manggil gua. Ternyata pas gua tahu cerita mereka, kan dia manggil ya, gua otomatis nyaut dong. Woi, suara gua kenceng banget, gua kencengin, woi, biar mereka kedengeran juga. Gak dibales, nggak ada yang balas lagi. Jadi kayak dia manggil gua malah dibalas, nggak ada yang balas lagi. Gua kan bingung ya, ini beneran dipanggil nggak sih gua? Ternyata pas dia manggil gua kan, dia ngasih jeda, nggak manggil gua lagi. Tapi dia naik dulu. Ternyata pas dipanggil, pas dia manggil gua, ada yang ngetawain dia. Nah, itu kan udah mulai aneh ya dari situ ya. Dan udah, maksudnya kita semua udah ngalamin hal-hal keanehan di situ ya. Ada yang ngetawain dia. Wah, dia nggak bener nih kata dia. Dia naik dulu. Nah, kita kan juga mulai naik juga nih kelompok yang ini. Dari situ kita dapat saran oleh pendaki untuk ngehubungin ranger yang di bawah buat evakuasi satu orang teman kita tadi, karena emang udah nggak kuat kan. Akhirnya pendaki yang lewat itu dia ngomong terus ngasih tahu ke kita, coba hubungin aja ada yang pakai M3 nggak, M3 apa XL gitu, udah ngomong itu udah sinyal di sini. Nanti agak naik lagi sedikit terus dapat sinyal, hubungin rangernya. Akhirnya dari situ gue buka HP gue, VN lah kita sama rangernya. Nanti kalau mau buktinya bisa gue kasih. Terus gue VN ke ranger lah, bang kita tersesat, ngasih tahu lah gitu, kita tersesat di via Apuy Palatungan, gini kita tersesat kan, dibalas dan sebagainya. Belum mulai respon tuh. Akhirnya dari situlah ranger dikirim, kita mulai dievakuasi. Cuman karena naik ke Gunung Ciremai itu lama dan butuh
sekitar ranger pun butuh 2 jaman 3 jaman ya untuk ke pos kita, walaupun dengan lari kan. Akhirnya si ada namanya Kang Toib tuh, yang kayak dia itu kepala base camp kita, yang kayak kita simaksi semua sama dia. Dia nyaranin kita udah naik aja dulu, terus turun pelan-pelan, tapi semampu kamu aja turun. Saya udah memanggil bantuan. Nah, dari situ kita udah mulai, wah alhamdulillah nih ada titik terang kan. Yang tadinya kayak si Adel udah pesimis dan lain sebagainya, saya juga, tapi kan saya udah nguatin mental dan lain sebagainya. Kita mulai dah tuh turun. Kita naik dulu, kita naik sampai persimpangan Apuy. Nah, di persimpangan Apuy ini itu udah orang udah gak kuat. Si Adel tuh udah tiduran. Ini saya takut banget di sini, di posisi ini nih. Dia tuh, kita duduk kan, udah alhamdulillah kita udah naik sampai di simpang Apuy, kembali ke tempat yang semula yang tersesat itu, yang harusnya ke kanan, tapi kita ngambil ke kiri. Semua pada duduk istirahat. Si Adel nih tidur ya. Tapi saya kasih tahu kan, biar nggak hipotermia, kita harus tetap kayak komunikasi sama dia, kesadaran dia harus tetap sadar. Dia tidur, nggak kita kasih waktu istirahat, tapi sambil, Del jangan tidur, takutnya kenapa-napa kan. Apalagi kalau sampai tiba-tiba udah nggak mikirin sesuatu, kesurupan kan, kita wah gimana nih, saya juga nggak bisa ilmu-ilmu kayak gitu kan, mau ngapain di sana. Dia tidur tapi sambil kayak, Del bangun, jangan sampai tidur. Ayang aja ngobrol terus ya, dia pakai kacamata hitam kan, sempet saya lepas, lu jangan tidur, karena ya cewek kan kalau udah kayak bodo amat gimana sih. Barulah si Wacit sama si Ilham mulai naik. Akhirnya ketemu kita juga di simpang Apuy tadi. Saya ketemu Ilham, yang naik Ilham, terus saya bilang kayak kita butuh minum karena udah kurang kan. Dia turun lagi ngambil minum, bilang ke Wacit, Cit minum. Turun lagi ke tenda yang awal yang ada persediaan tuh, yang teman-teman kita, baru ngasih minum dan lain sebagainya. Sampai kita turun jalan beberapa, baru udah tuh ada satu ranger namanya Kang Andi. Evakuasi mulai dari situ. Itu buat si Adel, karena emang udah kondisi fisik udah nggak kuat banget, terus kesadaran juga udah mulai hilang dan lain sebagainya. Beberapa ada yang ngomong sih itu udah hipotermia. Tapi karena kita kan kita perlu memaksakan diri agar kita nggak ke distract ke mindset. Mindset kita tuh harus tetap gue harus positif, nggak boleh sampai kayak negatif dan lain sebagainya di gunung. Kita ya udahlah, dia nggak hipotermia. Kalau kita kan gitu ya, biar karena kita nggak bawa aluminium foil dan lain sebagainya. Dievakuasi, ketemu Kang Andi, mentalnya di up lagi, mental pendakinya, maksudnya kayak ayo bisa ditanya-tanya, support lah ya. Diwawancara tuh kayak mulai udah punya pacar belum dan lain sebagainya, dibawa bercanda-candain dan lain sebagainya. Akhirnya kita nyampe, kita mulai turun pelan-pelan, langkah demi langkah dituntun. Kadang si Adel digendong sama Kang Andi, rangernya. Habis itu kadang dituntun lagi, karena kan mungkin ranger setelah lari capek ya. Jadi kita manusia juga dong dia. Nggak bisa kayak maksain harus digendong turun sampai bawah, nggak mungkin kan. Bisa encok juga kan. Ya kasih ya juga dia. Turun pelan-pelan dan lain sebagainya. Akhirnya nyampe di pos 5, dan itu kondisi udah sekitar jam 4 sore. Nah kan Ciremai seperti yang tadi saya bilang, ketika pendakian Ciremai malam hari mau turun ataupun naik itu persentase hidup 80-20%, ya kan. Kita semua udah di mindset, wah ini kita turun apa ngecamp nih di sini nih. Kalau turun pasti bakal ketemu malam dong, ketemu malam dan lain sebagainya. Cuma kata rangernya, dan persediaan kita kan juga udah habis juga, botol, makanan, jadi nggak mungkin ngecamp. Akhirnya udah semua siap-siap, kita turun, air diambilin lagi, direfill lagi sama ranger dan lain sebagainya, persiapan dan lain sebagainya. Nah kita turun, dari sini kelompok juga terpencar. Kita mulai tadi kan yang evakuasi satu ranger kan, dari bawah sudah mulai digerakkan sekitar pokoknya 20 ranger lebih digerakkan lah. Mulai kayak dari kayak estafet gitu dan lain sebagainya. Yang awal itu kita turun itu berkelompok, jadi nggak satu turun bareng-bareng, enggak. Nah dari sini terornya tuh mulai, dan itu juga saya pertama kali ketemu hal-hal goib di gunung. Gunung-gunung sebelumnya saya belum pernah. Gunung sebelum mungkin saya ingin meninggal juga di Gunung Gede, cuman nggak nyampe ketemu hal-hal gaib seperti ini di Gunung Ciremai. Karena Ciremai ya seperti itulah gunung-gunungan yang kita tahu. Kita nyampe di pos 5, istirahat sebentar,
yang belum makan tadi tuh kan yang summit, kita makan dulu, semua ngisi tenaga, minum dan lain sebagainya, persiapan untuk turun ya sekitar 20 menit, 15 menit lah, Mbak. Makan buru-buru, terus ngerapihin tenda, semua carrier dikeluarin, ngerapihin tenda dan lain sebagainya. Dah, itu juga posisi udah mulai agak hujan, gerimis, cuman nggak terlalu parah banget, ya kayak hujan lewat gitu lah ngomongnya kan. Terus kan belum ada ranger yang 20 semuanya tuh ke atas ya, jadi tasnya tuh masih pakai carrier dan lain sebagainya. Saya juga masih di belakang carrier, di depan saya tuh ada tasnya si Adel ngebawain lah. Terus setelah prepare barulah kita turun. Yang turun pertama itu rombongan cewek, rombongan orang-orang yang memang mentalnya udah kayak capek dan lain sebagainya, termasuk si Adel, Adha, Bayu, terus ditemenin juga kan, perlu nemenin kan. Yang nemenin itu Amaman, cowoknya 2, Amaman sama Bayu, ceweknya itu 3, Adel, Adha, Cici. Nah, kelompok pertengahan itu saya, Rezi, terus Wahid, Ilham, Sandi, sama satu lagi itu taruh Sri, cewek Sri, sama Sri itu. Kita kelompok yang belakang, jadi kelompok dibagi 2. Ranger duluan yang nggak ngebawa sama nggak ngeberesin tenda udah duluan, udah jalan duluan, barulah kita. Nah, turun dari pos 5, kan ada pos 5 bayangannya. Yang paling depan itu Wahid sama Sri, terus sama si Reji juga, 3 orang nih. Nah, di sini mulai yang pertama diteror itu beliau, mereka bertiga. Saya itu belum merasa saya masih aman walaupun badan udah capek, terus bawa berat juga kan, punya si Adel sama saya sendiri. Turun, mereka jalan, mereka bertiga, terus saya juga di belakang tuh bertiga, Rehan, Ilham sama saya. Jalan, tiba-tiba yang depan berhenti, tak di pos bayangan. Biasalah kalau pendaki gunung berhenti kan belum langsung cerita ya, jadi kita kayak gitu kan, kayak muka kenapa? Nah, ya, sip, jalan lagi. Begitu tetap kita kan kalau di belakang, gitu ya. Udah paham lah ya. Iya, udah paham. Jalan lagi, sampai pos 5, pos 4, baru kita kepapasan sama kelompok yang depan. Akhirnya gabung lagi tuh jadi satu. Nah, dari sini, kalau saya kan emang karena bawaan berat ya. Jadi tuh, kalau gue bawaan berat, terus gue jalan lama, itu nambah beban juga. Di gue takutnya stamina nggak kuat, terus ngelebihin batas, akhirnya tiba-tiba drop kan nggak tahu. Saya jalan duluan sama teman saya Sandi. Tapi saya nggak ngajak, bukan sana ayo duluan. Gue mau duluan nih. Dia ngomong, gue ikut ya sama lu. Oke, dia duluan kan. Saya duluan. Dari pos 4, dari pos 4 itu kita jalan bareng berdua. Tek, saya cepet kan, jalan paling depan nih. Depan saya udah nggak ada kelompok lagi, udah nggak ada orang lagi. Posisi udah mau sore. Turun berdua jalan tek sampai pertengahan pos 3, tiba-tiba ganti orang. Pak, saya langkahnya udah beda nih. Kalau sisanya kan gerbuk jebak jatuh dia. Oh, Sandi gua di belakang. Oh, Sandi jatuh. Gerbuk jebak jatuh. Oh, Sandi. Terus ini jalan mulus banget nih. Ini siapa nih? Pas saya ada belakang, alhamdulillah orang, bukan siapa-siapa. Ternyata teman saya yang cewek, namanya Cici ada. Cici. Itu masih aman. Saya jalan lagi berdua di antara pos 3 dan pos 2 kalau nggak salah, seingat saya. Tiba-tiba ada orang duduk, Bang. Ada orang di depan saya, kan saya jalan duluan ya. Tek. Saya berhenti tuh. Sekitar 10 meteran di batang kayu itu ada orang duduk begini nih. Pakai baju pink. Madepnya gini. Jadi kalau di belakang tuh kayak saya ngeliat orang duduk tapi madep depan. Berarti dari belakang ngeliatnya? Dari belakang. Saya tuh berhenti gini. Wah, itu siapa tuh? Depan gue nih nggak ada orang. Berhenti diem kan. Cici datang, cetak. Saya nengok ke dia dong. Saya itu kan orang yang jarang ngeliat hal-hal kayak gitu kan. Jadi ketika saya ngeliat gitu, saya perlu konfirmasi dong. Kayak itu bener nggak? Salahnya saya juga di situ. Saya langsung, lu ngeliat kayak gini kan? Lu ngeliat itu pas gini? Lu ngeliat itu nggak? Orang duduk pakai baju pink. Yang mana? Saya ngeliat juga udah hilang sih. Yang mana? Oh, udah hilang orangnya. Tapi lu tadi ngeliat nggak? Saya nanya ke dia. Tadi lu ngeliat nggak? Ada orang duduk di situ loh pakai baju pink. Dia ngomong, yang bener tuh, itu di situ tadi gue liat ada orang baju pink. Masih dia ngomongin lagi, salah tuh sebenarnya saya salah.
Dari itu mulai, itu udah posisi udah mulai agak mau maghrib. Nah pas maghrib ini nih, kita turunkan kejadian tadi tuh, ya udahlah, nggak kayaknya gue ngeliat, cuman ya udah biarin dah. Yang penting nyawa dan lain sebagainya nggak kenapa-napa kan. Cuman yang di pikiran tuh takut kayak gue disesatin lagi nih ke jalan nih, karena jalur Ciremai itu bener-bener pohon tuh begini nutup. Jadi walaupun satu jalur, kalau yang tadi kan simpang ada banyak tuh, pas di Summit tuh ada 2 begini. Kalau ini walaupun satu jalur, dan kata rangernya, udah jalan aja, nggak apa-apa, ini cuma satu jalur kok, lu nggak mungkin tersesat. Yang di otak kita pertama kali ke situ dan turun malam kan, persentasenya udah 80-20. Terus kita turun paling depan, terus walaupun jalan lurus begini kan juga kayak, hati kan kayak, oh ada kehati-hatian. Saya jalan lagi, dari situ tuh pas jalan lagi di antara pos 3 dan pos 2, dan itu posisi udah maghrib tuh. Dah di sini dimulai nih bayangan-bayangan sebuah keluar, sampai ada satu yang bikin saya udah nggak berani berkata-kata. Karena di pos 3 dan pos 2 turun kan, tek saya berhenti, saya ngeliat ke atas. Udah bayangan hitam, mata itu merah. Udah saya langsung udah nggak bisa ngobrol kayak lu ngeliat orang tadi, nggak gitu, langsung nundukin kepala. Kenapa? Udah jalan lagi. Tapi sepanjang jalan saya turun itu pohon dan lain sebagainya itu udah kayak gelap, terus kayak ada mata-mata dan lain sebagainya. Sampai pos 3 tadi kan, setelah jalan pos 3 pos 2 tuh gua kayak ngeliat jalangkung, bukan jalangkung sih, tapi kayak kain gitu, terus dililit-lilit tali gitu kan, putih di antara pohon-pohon gitu kan, di dedaunan. Nah gue jalan, setelah itu tuh aman aja, cuman mental gue agak terganggu, tapi it's okay, gue harus nerusin dan gue harus selamatkan. Dan akhirnya setelah berjalan lewatin pos 1, pos 3, pos 2 panjang banget, pos 2 ke pos 1 juga lumayan panjang, dan suasana itu udah mulai gelap, udah mulai malam, udah maghrib lewat ke atasan dan sebagainya. Di situ tuh kita setelah evakuasi tadi, akhirnya setelah lumayan lama jalan di antara pos 2 dan pos 1, gua tuh akhirnya di belakang tuh ada orang rame. Itu sekitar ada orang 6-5 orang, itu tim rescue, ranger yang menolong evakuasi si Adel tadi, yang udah nggak kuat, pokoknya udah parah lah kondisinya kan, sambil digendong, terus ganti-gantian gendongnya, tapi jalan cepet-cepet. Jadi akhirnya kita tuh kayak, kita jalan, habis itu kita berhenti, mereka ngeduluin kita. Tapi kan akhirnya suasana hati udah tenang kan, karena ganti-gantian. Terus ketika mereka berhenti, kita jalan. Akhirnya sampai di pos 1, baru yang Adel tuh akhirnya naik motor. Gojek ya? Ya digojekin gitu lah, menuju base camp yang bukan base camp sih, tempat kayak briefing yang awal tuh tadi yang sebelum naik. Akhirnya dari situ semua pendakian alhamdulillah selamat semua. Setelah perjalanan panjang, perjuangan suka duka, cerita-cerita sedih, horor dan lain sebagainya, baru kan setelah itu pendakian selesai ya, kita kumpul nih, baru lah kita bahas-bahas tuh dan lain sebagainya, baru cerita-cerita yang tadi. Ada juga tuh bang, temen gua, si Sandi, ternyata dia di pos 4 itu, ketika kita lagi sempat istirahat duduk, dia tuh duduk bersama, kalau nggak salah dia cerita itu sama Regi, Wahid, jadi 3 orang begini duduk kan, dia sambil ngobrol, tiba-tiba terus kuntilanak kata dia lewat. Kuntilanak lewat sambil suara kuntilanak lah. Gua ya kayak gitulah bayangan dia sambil suara kuntilanak lewat atasnya, tapi ketika ditanya ke si Regi sama Wahid, nah mereka berdua nggak dengar. Nah, teman gue tuh diteror itu aja sama cerita-cerita tadi yang sebelumnya. Dah, cerita gue selesai bang di situ. Dan hingga akhirnya keesokan paginya atau mungkin malam itu nih lu langsung kembali ke Jakarta dengan semuanya nih. Kita nginep dulu bang. Kita malam. Kita nggak bisa langsung balik ke Jakarta, jadi kita di situ nginep sehari karena pertama kondisi fisik dan lain sebagainya kurang mendukung, dan kan ada supir juga kita kan, jadi supir ikut mendaki juga kan. Akhirnya kita istirahat, baru istirahat pokoknya isi tenaga. Nah besok baru cerita-cerita dan sebagainya tuh. Dan keesokan paginya lu kembali ke Jakarta nih. Kembali ke Jakarta bareng. Selamat alhamdulillah. Ya tadi kira oke di terakhir kayaknya. Tik banget sini cerita pendakian lu di Gunung Ciremai via Apui pada tahun 2021 nih.
perjalanan lu awalnya nggak ada hal-hal yang ngejanggal ya dari Nggak bawah ada. sampai Nggak ada. Bahkan kita disambut pelangi kan tadi. nah, yang tadi lu sempat bilang di pagi hari lu ngeliat pelangi. Lu beranggapan berarti cerah dong nih hari Iya, wah bakal epic juga di pendakian. Ternyata bener-bener lebih epic banget. Dan ini. Ternyata pas sampai pos 5 tadi lu bilang udah mulai hujan ya. Iya, hujan sebelum mau ke pos 5. Iya. Dan hingga akhirnya berarti lu ngebuka tenda. Ya hujan-hujanan dong ya. Itu hujan-hujanan saat. Jadi kita pasang tenda tuh bener-bener buru-buru banget. Jadi carrier dibalikin, kita pasang tenda cepet keluarin, tek. Pasang playset juga walaupun belum rapi ya. Akhirnya baru benerin lagi dan lain Dan sebagainya. akhirnya ada sebagian temen lu yang nggak tidur di dalam nih. Termasuk lu tidur di luar. Iya, ya? gue terus tidur di luar. Yang tidur di luar tuh gue, Cici sama Ilham 3 orang. Nah, 13 orang melakukan pendakian ini open trip atau gimana nih? Ini tuh jadi kita mendaki itu bareng. Jadi kan tadi gue bilang gue ngelola YouTube juga kan. Jadi kita jadi nama YouTube-nya itu kan Garis Negeri. Nah, Garis Negeri itu seperti wadah bagi kita. Jadi di mana kayak orang-orang yang mungkin butuh teman ingin ngetrip bareng dan lain sebagainya, itu bisa bersama Garis Negeri. Nah, inilah kita ngetrip bareng-bareng Garis Negeri itu. Nah, oke. Nah, keesokan paginya setelah lu berkemas-kemas yang langsung lu mulai summit jam berapa Bang kalau itu? Summit di waktu itu jam 2 jam 3 lah. Jam 2 jam 3. Nah, dan menurut lu kira ya dari tempat tenda ke puncak dekat nih. Iya, gue kira kayak gunung gede. Ternyata berbeda ya. Ternyata beda. Oke. Kita di prank berapa kali oleh jalur. Dan di situ suasana masih fine-fine aja ya, nggak ada halangan ya. Suasana tuh masih oke. Cuman udah kayak hati, kayak kita puncak nggak sih? Kita kayak puncak nggak sih? Udah berapa kali kayak, udah kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak, masih kayak gitu. Ragu-ragu, simpang siur. Dan yang lebih parahnya lagi nih yang menurut gua salah ya. Ketika mau melakukan summit lu nggak sempat sarapan atau makan dulu nih. Itu fatal banget. Iya. Tapi lu nggak sempat bawa cemilan atau gimana gitu pas summit enggak? Kita sempat bawa Indomie. Niatnya mau masak di puncak kan. Cuman karena si Sita tadi di bawah satu yang tertinggal itu, bukan tertinggal sih, jadi kayak komunikasi gini ya. Dia ngomong komunikasi, dia ngomong udah nggak apa-apa duluan, gue di sini aja kok diem, dia ngomong gitu. Gue di sini aja diem. Jadi kan pada duluan kan, akhirnya ya udah oke aja kan orang. Dan ketika mau masak di puncak ada satu orang di bawah, jadi udah mending kita turun aja cepet-cepet gitu. Nggak enak juga nih Iya, nggak satu. Nah, Sita ini pemula atau gimana nih? Dia baru 2 kali naik gunung. Dan belum pernah yang 3000. Tapi di persimpangan Apuy pertigaan itu lu ngambil jalur yang salah. Yang seharusnya lo ke kanan lu ngambil kiri. Sebenarnya itu jalur benar sih. Itu via Palutungan kalau lu terusin sampai juga temu beda base camp. Ya. Nah, karena mungkin di situ udah mulai panik kali dan juga lu sempat bilang nggak makan, kosong perut kan. Perut kosong jadi pikiran kemana-mana jadi. Dan akhirnya ya lebih parahnya lagi lu sempat ngomong kita nyasar. Nah di situ juga tadi lu sempat ngelihat salah satu burung jarak hitam. Oh, jarak hitam namanya. Gue juga baru tahu jarak hitam. Itu sejenis burung yang menunjukkan jalan sih kalau menurut gua. Oh ya. Bawa saja burung jalak itu menunjukkan arah jalan. Oke. Dan itu dia nggak terbangnya kayak lompat gitu. Seret begitu. Iya. Tapi dia terbang ke kanan sih waktu gue yang lihat. Berarti itu nunjukin jalur kali ya. Nunjukin jalur yang bener nih. Dan di situ lu mulai kecot nih. Dan si Adel nih udah mulai drop nih ya, mental dan juga fisiknya nih. Tadi juga lu sempat bilang si Adel ini udah nangis-nangis dan ya nggak tahu lagi lah kayak gimana. Nah situasi kayak gitu, lu perasaan lu kayak gimana Bang? Itu pun bener campur aduk sih karena semua kan balik lagi tanggung jawab tuh ke leader ya. Maksudnya gue yang bawa dia, maka harus gue bawa dia selamat juga dong. Ya kan? Kalau maksudnya gini, kalau dia kenapa-napa yang kena kan gue juga kan, kayak lu yang ngajak, lu kayak gue takut tuh diteleponin orang tuanya, di apalah di video call, datang ke rumah orang tua minta maaf karena hal-hal yang tidak kita inginkan kan yang terjadi di Gunung Ciremai kan. Itu doang sih perasaan gue, campur aduk dan lain sebagainya. Tapi harus tetap tenang karena kita nggak boleh gila di gunung. Mental tuh penting banget di gunung. Kalau gue aja nggak tenang, gimana gue nenangin dia kan? Benar. Yang penting yang pertama kali yang lu lakukan adalah menenangkan diri lu sendiri dulu. Iya, menenangkan diri dulu. Setelah itu baru orang lain. Iya. Itu sosok pemimpin yang oke sih. Waduh, alhamdulillah, makasih. Di gunung kayak gitu ya. Nah, nggak lama setelah itu ada suara yang memanggil lu nih. Nah, ternyata itu rombongan yang pertama ya. Iya, si Wahid dan Ilham. Oke, dan di sini dia ngerasa. Tapi lu nyaut nggak pas dipanggil itu? Gue nyaut, gue teriak kenceng gue. Kan mau sholat kan ya.
tiba-tiba dipanggil, weh itu suara si Wahid sama Ilham. Gue sautin balik dong, woi Cit, woi Ham, gue gitu kan. Tapi diem dong, yang gue bilang tadi, tiba-tiba jeda. Kok nggak nyaut lagi? Gue panggil lagi kan, woi Cit Ilham. Oh ternyata cerita di mereka ketika dia manggil gue, dia diketawain gitu. Oke. Padahal sore-sore kan itu, cuman nggak tahu lah. Gue udah Menurut cerita yang rombongan pertama pas dia manggil lu, dia diketawain nih. Iya, diketawain. Padahal lu ngejawab, woi gitu ya. Gue di sini gitu mungkin ya. Akhirnya naik dulu, baru manggil lagi. Dan akhirnya nggak lama setelah itu lu kembali lagi nih ke jalan yang benar ya, atau yang Iya. ke pertigaan ini nih. Iya. Dan akhirnya mengambil ke jalur kanan. Di situ si Adel ini udah mulai Kondisinya udah parah ya mungkin. Udah parah, udah kayak bisa bentar. Pokoknya udah gimana sih, udah lemah, letih, lesu dan lain sebagainya. Pas turun ke tenda ini si Adel ini digendong atau lupa apa gimana? Pertama itu langsung digendong sama Ilham. Ada teman gue Ilham namanya. Digendong pelan-pelan, udah mulai berapa jalan, baru Ranger datang yang rescue tuh. Oke. Dan lu tadi lu sempat voice note ya sama Ranger ya? Masih ada nggak voice note-nya? Ada, nanti gue kirim. Nanti kirim aja ya, biar di slide-slide video nanti ada ininya. Sama fotonya juga sekalian. Oh boleh. Oke. Nah, hingga singkat cerita lu sampai tenda nih. Kita sampai tuh kan butuh tenaga kan. Iya, Kita makan dulu. Setelah makan dulu dan lu langsung cepet-cepet pengen turun nih. Karena stok makanan lu udah mulai menipis. Mungkin kalau buat semalam lagi udah nggak bisa mungkin. Tadinya sih kita niatnya mau malam dulu kan, karena yang tadi 80-20%. Tingkat keselamatan kita ketika trekking malam turun di Gunung Ciremai itu 80% nggak selamat, 20% selamat. Kan gede banget ya. Lebih gitu. banyak yang nggak selamat Iya, ya. jadi lebih baik sebenarnya kayak stay dulu, tapi ternyata disuruh Ranger udah packing aja langsung semua beres. Setelah makan kita langsung packing dan akhirnya turun gitu. Mungkin karena turunnya didampingi sama Ranger sih. Nah, jadi itu agak dia aman juga, sih iya. mungkin ya. Dan dari juga sempat Ranger estafet beberapa Ranger orang gitu ya? kan 20 orang yang rescue kita kan. Oke, berarti lumayan banyak orang juga nih yang Lumayan banyak yang orang. Jadi kita di-rescue kan beberapa grup, tapi nggak ngumpul gitu. Misalnya si Adel dipegang 5 orang. Terus yang lainnya didampingin berapa nanti. Nah, di pos 1 tuh baru ada orang-orang lagi yang Jadi nungguin. kayak estafet gitu ya, dari pos 1 ini ke pos 2 ke pos 3 gitu, ganti-gantian mungkin ya. Nggak ada yang nungguin di pos-posnya sih, nggak ada. Jadi makanya gue sempat ngeliat orang yang ini siapa depan gue nih, ya kan, yang bukan estafet juga sih. Jadi memang ada yang 20 orang, tapi beberapa nunggu di bawah. Oke. Jadi kayak baru nyampe langsung tasnya dibawain, langsung ada yang naik motor, dijemput dan lain sebagainya, langsung ke tempat briefing pertama, kayak gitu. Di sini yang kita kulas lagi nih tentang sosok yang pakai baju pink tadi. Iya. Lu ngeliat jelas. Gue nggak jelas tuh. Itu gue sampai berhenti, sampai nanya. Kayak gue perlu konfirmasi. Karena orangnya tuh kayak gimana, jabrik terus duduk begini dia. Diem gitu malah depan. Terus gue kan berhenti kan. Itu ada orang duduk kan depan gue, nggak ada pendaki. Kalaupun dia pakai tas dan sebagainya berarti pendaki kan. Dia pakai baju pink, ya udah begini aja. Duduk begini. Gitu. Dan itu di track ya, di samping track mungkin ya. Oke, dan setelah lu menongnya seberapa saat deh ke temen lu? Iya, Cing lihat nggak? Tuh. Dan itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus kan gue lihat, tadi lu ngeliat nggak? Di situ ada orang duduk. Gue bilang begitu. Sebenarnya kan nggak boleh kan begitu kan. Cuman karena bener nggak sih? Itu first time pertama kali lu ngeliatin kayak gitu mungkin. Iya, di gunung. Itu kayak debak-debuk. Gimana ya? Udah, it's okay, nggak boleh terlalu apa gitu kan. Nah, hingga singkat cerita sampailah di base camp ya. Dan lu mulai menceritakan semua kejadian yang ada di atas ke teman-teman lu semua nih. Dan tadi lu juga sempat bilang temen lu ini ada yang ngelihat kuntilanak yang lagi terbang. Dari 3 orang itu cuma 1 orang yang lihat. Iya. Yang dengar suaranya. Si Sandi doang yang dengar. Oke, Sandi. Oke kan kita. Sandi. Ada orang enggak? Orangnya ada di lagi kerja sih. Lagi kerja ya. Iya. Dia kalau dipanggil kemari mau nggak nih? Menurut sudut pandangnya nih. Cerita di sini. Insya Allah mungkin ada mau. Oke, nanti ditunggu aja nih ya. Iya. Oke nih, Fatih. Thank you banget ya lu udah mau berkunjung dan bercerita pengalaman pendakian lu di besok pagi nih. Dan mohon maaf juga nih, gue cuma bisa mengundang, belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah nih. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Pertama gue makasih juga untuk channel Besok Pagi udah mau mengundang dan menjadi wadah untuk bercerita, untuk banyak orang bercerita dan berbagi pengalaman, mengedukasi dan lain sebagainya. Untuk teman-teman, pesan untuk teman-teman, terus dukung support channel Besok Pagi, semoga channelnya nambah berkembang dan lain sebagainya, lebih bisa mengedukasi, dan ketika di gunung bijaksanalah.
Itu yang terpenting sih. Mungkin karena kita juga kurang bijaksana di gunung, kita menjadikan kita dapat sebab dan akibatnya kan. Siapa tahu kita di Gunung Ciremai ada hal-hal yang memang kenapa kita bisa seperti itu dan lain sebagainya. Mungkin ada sebab itu tadi. Oke, karena semua ini terjadi karena ada sebab dan akibatnya pasti. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman dan safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Fakih nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.